Dan selamat pagi. Jumpa lagi kita belusukan atau looping di pagi hari ini masih di area Bogor seperti biasa. Tujuan kali ini aku mau ke area Paledang ya. Paledang bawah. Jadi ikutin terus. Aku ngambil dari arah depan rumah sakit Umi ya, Empang. Jadi aku parkir kendaraan di situ. Langsung jalan kaki menuju pinggir rel kereta Bondongan ya, ke situ. Dari Bondongan ini aku harus nyebrang terlebih dahulu ke seberang situ, terus nanti aku ke atas sana dan langsung turun ke bawah ke pinggir rel. Pagi ini lumayan cerah ya, jadi matahari benar-benar lumayan terik. Nah, aku sudah sampai di jembatan Bondongan ya. Jadi di bawah ini ada rel kereta api jurusan Bogor Sukabumi. Jadi nanti kita turun ke bawah. Ini ada jalan ke pinggir rel banget sih. Sebenarnya itu ada orang juga yang jalan di rel, tapi aku nggak berani. Ini di bawah terowongan Bondongan ya. Aku baru pertama kali kesini. Ini ternyata cukup tinggi ya. Sekarang sudah rapih juga. Dan itu ada orang juga sih jalan di samping rel. Jadi kita lewat pinggiran ini aja. Jadi pagi ini kita coba cari rute yang anti mainstream. Ini benar-benar jalan setapak sih. Ini ada sih jalan setapak kaki, kita nggak usah lewat jalan beraspal yang di sebelah kanan sana. Dan sudah sampai di sini. Ini masuk kelurahan apa ya, Bondongan. Sepertinya ini masih kelurahan Bondongan. Di sini lumayan hijau ya. Jadi kita nanti naik ke situ. Ini aku kira jalannya samping rel, tapi ternyata di bawah rel. Jadi rel kereta Bogor Sukabumi itu di atas, kita jalan setapaknya di samping. Nanti kalau nggak salah ini keluarnya di samping BTM ya, teman-teman. Aku pernah baca artikel juga. Jadi salah satu desa pertama di Bogor itu, salah satunya itu desa Bondongan ya. Desa atau kelurahan atau kecamatannya, mungkin zaman dulu dia area. Itu salah satunya Bondongan. Ada 3 yang tercatat di salah satu artikel yang pernah aku baca, itu ada 3. Salah satunya Bondongan, Paledang, dan Lebak Babakan Pasar. Ini masih ada kebun-kebun ya. Kita sudah di samping rel kereta. Ini rel Bogor Sukabumi. Dulu ini hanya satu rel ya, jadi sekarang sudah dibangun jadi double. Kalau berbicara tentang sejarah itu kadang nggak adil ya. Sumber-sumber sekarang yang kita baca di buku, artikel atau apapun, kebanyakan sejarah kita dimulai sejak bangsa Eropa datang ke sini. Padahal jauh sebelum itu banyak hal yang terjadi mungkin jauh lebih luar biasa. Kenapa tidak diceritakan? Aku gak bakalan bosan-bosannya bilang view Gunung Salak itu dari sisi manapun tetap cantik, indah. Jadi kita terus jalan. Tadi aku lihat di sana ada seperti jembatan tanjakan. Mungkin lewat sini ya. Tapi kita coba dulu lewat sana. Kalau misalkan di sana nggak ada jalan ditutup, baru kita balik lagi ke arah sini. Wah, keren sih. Oh, ternyata ada jalan lewat sini. Jadi kita terus jalan lewat sini. Ya bener, ini Bogor Trade Mall. Jadi kita ada di samping ya Bogor Trade Mall. Ini ada jembatan rel yang kalau misalkan teman-teman lihat di samping BTM itu kelihatan ada jembatan kereta api itu ini atasnya. Jadi setelah kita keluar di jalan raya ini, kita nggak bakalan kiri atau kanan, tapi nanti di situ ada gang. Nanti kita masuk ya, langsung tembus ke Paledang situ. Nah, ini sudah di samping BTM, ini Bogor Trade Mall-nya. Jadi nanti kita ke gang yang ada di bawah situ, Empang. Jadi kita masuk ke sini. Ini sebenarnya salah satu akses itu ya, motor. Ini salah satu jalan pintas pengendara motor. Kalau misalkan teman-teman gak mau terjebak macet di depan BTM, teman-teman bisa lewat sini. Tapi ini ada batas jamnya ya. Mungkin kalau nggak salah sekitar jam 9 atau jam 10 malam gitu. Jalanannya cukup curam ya. Ini benar-benar tanjakan.
Tapi untuk pengendara motor ini aman. Ini masuk ke gang lagi. Gak tahu ini ada akses jalan keluar nggak ya? Kita coba aja. Di sini adem ya. Karena masih pagi juga. Ini di samping BTM ya. Aduh, ada jalan nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Kita balik lagi ke jalur sebelah atas karena ini buntu. Kita lewat sini aja. Nah, ini salah satu akses motor di sini ya. Jadi jalan pintas untuk hindarin macet atau enggak. Teman-teman kalau dari arah stasiun, kalau misalkan mau ke arah Empang, kalau ikutin jalan besar kan teman-teman harus muter ya ke Sempur, ke Tugu Kujang, baru bisa ke Empang. Itu lumayan jauh. Jadi alternatifnya ini, teman-teman nggak harus muterin Kebun Raya. Ini masuknya di samping Gumati. Ini sepertinya ada jalan ke pinggir kali. Dan ini ada jalan nggak ya ke sana? Ada ya. Ini pinggir kali. Ini dia. Ternyata ada. Oh, ini. Di sini ada jembatan juga. Kita nyebrang ke sana kali ya. Sinar mataharinya bikin cantik warna-warna tembok di sini ya. Kita sudah sampai di Kampung Keramat Paledang ya. Aku sempat baca salah satu artikel juga pengambilan nama Paledang itu dari zaman dulu dari orang Pandai Tembaga ya. Kalau misalkan bahasa Sundanya tuh bahasa apa ya? Yang aku baca itu Palegem. Jadi dulunya orang-orang Pandai Tembaga itu bermukim di sekitaran kantor pos di pinggir Kebun Raya ya, Jalan Juanda. Setelah Belanda datang, bangsa Eropa datang, mereka dipindahkan ke sini karena di sekitaran kantor pos itu dibikin bagian dari Kebun Raya Bogor. Jadi sekarang dipindahkan ke Paledang atau Kampung Keramat yang sekarang di samping Kali Cisadane ya. Tapi kalau misalkan lagi musim hujan, ini rawan banjir juga sih. Makanya dia dibangun atau dibikin tanggul tinggi seperti ini karena daratan jalan yang ada di sini sama kali sama rata aja musim hujan, dia bisa banjir mengeluap di sini. Dan banyak cerita atau legenda mungkin atau banyak sejarah di sini. Nanti aku sedikit cerita juga yang aku tahu ya. Pulau Empang, Kelurahan Paledang. Di sini ada bendungannya. Kan ini dari zaman dulu bendungannya. Ini ada jembatan juga sih. Kita lihat jembatannya dulu ya sebelum kita jalan lagi ke arah sana. Cakep ya. Di sini terdapat beberapa jembatan ternyata. Aku dapat info juga dari teman, kalau nggak salah di sini ada seperti ada tempat untuk kreativitas masyarakat sini atau kayak tempat aula atau apa ya di pinggiran sungai. Nanti kita cari sana ya, mungkin ada di sebelah bawah. Ini ada jembatan kesekian kalinya. Kita wajib berdiri di tengah jembatan kalau ada jembatan. Ih, cantik banget ya, bunga-bunga. Tadi kita di jembatan yang sana. Dan aku sempat baca juga kenapa di sini dinamakan Kampung Keramat ya. Konon di sini itu ada salah satu makam atau kuburan yang identitasnya tidak tahu. Kuburan itu kuburan seorang tokoh sejarah daerah sini. Itu salah satu referensi yang sempat aku baca di artikel ya. Kenapa di sini dijuluki Kampung Keramat. Tapi ada beberapa artikel juga yang bilang bahwa Kampung Keramat itu ada yang bilang kuburannya tokoh legendaris Sunda ya, Kabayan. Dan aku sempat baca ya lanjut yang tadi tentang Kabayan. Sebenarnya beliau itu salah satu tokoh berpengaruh di salah satu daerah ya, bukan salah satunya ya, di daerah Keramat ini. Jadi makam Keramat itu ada yang bilang itu adalah tokoh Kabayan tersebut. Tapi di film-film atau di sinetron kenapa tokoh Kabayan itu digambarkan lucu, konyol, padahal
aslinya dia itu sangat berpengaruh ya, bisa dibilang pahlawan. Kita lanjut jalan. Sebenarnya posisi kita sekarang ada di bawah Gumati Resto ya. Jadi Gumati Restonya ada di situ. Kalau pagi-pagi ngedengar orang karaokean tuh happy ya, ikut senang ya. Yang kita cari apa sih selain happy? Ciri khas pemukiman padat di perkotaan ya, semua jemuran ada di luar. Kita nemu jembatan lagi. Ini jembatannya mungkin lebih hidup ya buat motor. Ini sih dari Paledang atas itu sih motor-motor lewat. Ini jembatan lamanya di bawah, dia sudah rusak dan diganti sama jembatan yang ini. Aku masih belum ketemu ya tempat yang teman aku bilang bahwa ada seperti tempat pelataran gitu di pinggir kali. Tapi sayang ya, di sana sampahnya banyak banget. Jadi kalau bisa buang sampahnya mending dibakar aja kali ya kalau nggak banyak. Oh, ini ada pohon bisbul ya. Ini mirip buah peach gitu, cuma ini versi lokal. Indonesia ini wangi banget kalau misal bau. Wangi atau bau ya, banyak orang yang nggak suka si baunya, tapi aku suka, jadi aku bilang wangi. Pohonnya di samping jembatan ini ternyata. Kita lanjut lagi. Ini kayaknya tempatnya tinggi juga nih. Wah, ini keren juga nih. Di sana ada banyak perkebunan kelapa ya. Tapi ini ada tempat juga di bawah, tapi ini udah nggak keurus. Jadi bukan ini kali ya. Kita nyari ke arah sana lagi. Longsor berarti. Kita balik lagi. Kayaknya kita turun lewat situ aja. Ke dekat bapak-bapak yang lagi ambil pohon bambu situ lewat bawah. Punten Pak. Lepas. Salah satu best view pagi ini sih. Pohonnya kena sinar matahari pagi, sungainya mengalir, pinggiran kali. Wah, cakep, nggak salah. Saya turun lewat sini karena dari sini tuh cakep banget, adem. Ini seakan-akan ada di pinggiran hutan aja, padahal ini ada di tengah kota Bogor. Kita nanjak. Jembatan yang sekarang dipakai itu yang atas ini ya. Jadi ini jembatan yang lama di bawah. Karena ini yang lama ini nggak bisa untuk lewat kendaraan atau motor. Jadi kebanyakan orang sekarang menggunakan jembatan yang baru yang di atas. Di sini ada mata air juga ya. Ini kencang banget, mata airnya jernih banget tuh. Ini mata airnya jernih banget. Ini mata air sih, karena ini jernih. Nah, sejarah kota Bogor, iya teh kami itu ke Kampung Karamat, nyata Karamat. Emang Kampung Keramat mulainya sih ya Pak? Itu Kampung Karamat di ujung itu tuh jembatan. Di kota ujung itu tuh Tangka Ageng, kita Kampung Karamat sebabnya. Kebetulan sih tadi ngelihat mata air ya. Kata saya kok mata airnya jernih banget sama gede banget. Terus ada kakek nyamperin ngejelasin. Mungkin bukan kepercayaan sini ya. Salah satu tetua di sini mungkin percaya bahwa aliran itu nggak bisa cerita. Jadi intinya itu salah satu warisan di daerah sini, air, mata air itu. Ini airnya jernih banget sih. Ini bener-bener mata air ya. Daerah sini tuh mata airnya bener-bener banyak banget, seriusan. Jadi mungkin daerah lain banyak yang kering, tapi di sini bener-bener mata airnya tuh bener-bener kayak keran, gede banget. Kampung Keramat ya. Kampung Keramat ini bagus banget sih, keren banget. Kayaknya tempat yang teman saya maksud itu sekarang udah nggak ada mungkin ya, karena ini sudah ada di ujung Kampung Keramat. Tadi seperti yang Bapak tadi bilang, Kampung Keramat itu dimulai dari jembatan ini sampai pohon besar yang di sana. Jadi ini sudah di ujung tapi nggak ada tempat pinggir kalinya. Mungkin ada di sana kah? Kita lihat dulu.
Ini menarik sih, benar-benar rapih di situ. Kita coba ke situ ya. Wah, airnya gede banget, cukup gede ya, airnya cukup gede. Banget. Ini mungkin dibangun zaman kolonial kali ya. Ini keren banget sih. Ini salah satu kegiatan yang menarik ya. Teman-teman wajib coba seperti olahraga. Mungkin banyak teman-teman yang sudah ngelakuin seperti ini ya. Tapi ayo kita sebarkan influence atau apalagi ya, kita sebarkan ke orang-orang bahwa olahraga itu seru. Gak harus jogging track seperti di taman atau apa. Kita belusukan seperti ini ke kampung looping itu lebih seru, lebih membuat kita lebih happy, lebih senang, gak boring. Sepertinya sampai di sini dulu ya untuk kegiatan kita pagi ini. Jadi jangan lupa seperti biasa ya, teman-teman bisa kunjungi profil aku untuk video seru lainnya, dan jangan lupa like, komen, share juga ya.